Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Brian Jabli. Saudara, Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau langsung lokasi kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 Jawa Barat. Ia menyebut pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan melibatkan 17 kendaraan tersebut. Tiba di lokasi, Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan langsung meninjau titik terjadinya kecelakaan. Ia mengatakan kecelakaan diduga terjadi karena truk mengalami remblong. Namun untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, pihaknya masih akan melakukan penyelidikan termasuk dugaan kelalaian yang dilakukan sopir truk saat berkendara. Kemungkinan ya bisa gagal rem maupun remblong. Ya berarti kelalaian pengemudi dan atau seperti apa? Belum, nanti kita selidiki ya. Itu faktanya seperti itu. Kita cek personelingnya ada personel yang tinggi, artinya di 4 ini kan di kelas tinggi. Jadi engine brake-nya tidak maksimal. Ada bekas pengereman? Nah ini besok kita lihat ya. Ada dripping itu ada. Cuma bekas rem kami lihat nanti akan kita cek ya. Sebelumnya sejumlah kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol Purbalenyi, kilometer 92 arah Jakarta Senin petang. Sebuah truk menabrak kendaraan di depannya yang kemudian menyebabkan tabrakan beruntun. Diduga sopir truk tidak bisa mengendalikan kendaraannya karena truk mengalami remblong. Akibat kecelakaan ini, kendaraan yang menuju Jakarta dialihkan dari gerbang tol Cikamuning kilometer 116 masuk ke gerbang tol Jatiluhur. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Timpa dari kendaraan truk bermuatan bus ini sudah berhasil dievakuasi ke lokasi yang aman. Saudara, untuk mengetahui informasi terbaru terkait kondisi korban, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas di Rumah Sakit Abdul Rozak. Selamat pagi, Vida. Vida, bagaimana dengan kondisi para korban saat ini? Ya, Brian dan juga saudara, hingga pagi hari ini dari total 29 korban yang malam tadi dilarikan ke Rumah Sakit Rojak Purwakarta, 7 korban ini sudah kemudian dipulangkan dari Rumah Sakit Rojak. Dari ke-7 korban tersebut, 1 ini adalah korban meninggal dunia dan 6 lainnya ini merupakan kemudian korban luka ringan yang merupakan satu keluarga yang berasal dari Bekasi, dan ke-6-nya ini sudah pulang begitu ya ke kediaman mereka di Bekasi. Sementara itu artinya Brian dan juga saudara, saat ini masih ada 22 korban luka, baik itu korban luka ringan maupun luka berat yang masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Rojak Purwakarta. Dan informasinya Brian dan juga saudara, di malam hari tadi ada 7 korban luka berat, di mana 1 diantaranya ini dimasukkan ke ICU, sementara sisa lainnya di luar dari 1 korban yang dimasukkan di ICU tersebut, yakni itu artinya ada 21 korban di pagi hari ini, Brian, ini sudah dipindahkan dari IGD ke kamar rawat inap. Dan rencananya Brian dan juga saudara, hari ini polisi ini juga akan melakukan olah TKP. Olah TKP ini dijadwalkan untuk dilakukan di pukul 5:30 tadi, tapi memang sampai pukul 6 tadi informasinya masih belum dimulai. Dan kalau kita melihat Brian dan juga saudara, kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan di kilometer 92 Tol Cipularang ini terjadi memang di jalur yang memang memiliki kontur jalan menurun dan juga panjang. Informasi terakhir yang diungkapkan oleh Kakor Lantas Polri ini menyebutkan bahwa dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah rem dari kendaraan yang diduga sebagai penyebab kecelakaan begitu ya, Brian dan juga saudara, ini mengalami remblong. Karena memang kalau dari hasil olah TKP sementara malam hari tadi, personeling dari truk yang diduga penyebab kecelakaan ini berada di posisi gigi 4, dan juga terungkap dari olah TKP sementara bahwa
kemudian engine brake dari truk tersebut ini tidak berfungsi. Sehingga kalau kita juga melihat dari video yang berasal dari dashboard salah satu pengendara pada saat kejadian, ini juga menunjukkan bagaimana kemudian mobil yang diduga menjadi penyebab kecelakaan ini sempat melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya kemudian menimpa sejumlah mobil yang ada di depannya. Sampai tadi pagi, Brian dan juga saudara, di tol Cipularang dari kilometer 91 hingga kilometer 93 memang kalau dari pantauan kami ada kepadatan, tapi memang bukan karena kecelakaan yang terjadi pada kemarin, namun memang karena adanya perbaikan jalan di kilometer tersebut. Sehingga memang kalau kita lihat di jalur tol Cipularang kilometer 93 hingga 91, ini memang kepadatan kendaraan, laju kendaraan ini juga cukup padat di satu titik begitu. Brian, sementara seperti itu. Ya, Vida, tadi Anda menyampaikan bahwa masih ada sebanyak 22 korban, baik itu korban luka berat dan juga luka ringan masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak, Jawa Barat. Lantas mayoritas dari korban akibat kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang ini, mereka mayoritas dari daerah mana saja dan usia berapa saja, Vida? Ya, Brian dan juga saudara, informasinya kebanyakan atau mayoritas korban yang terdampak dari kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 tol Cipularang ini berasal dari Bekasi. Dan juga kalau dari usia ini beragam, Brian dan juga saudara, namun yang pasti untuk korban meninggal dunia yang berjumlah 1 orang ini merupakan seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Dan kalau informasi dari Rumah Sakit Razak sendiri, ke-22 pasien ini memang masih belum bisa dipulangkan karena memang masih harus menjalani perawatan pasca trauma, baik itu trauma fisik begitu ya Brian dan juga saudara, maupun nanti juga akan ada trauma healing yang dilakukan oleh Rumah Sakit Abdul Razak ini. Tapi tentunya lebih lengkapnya terkait bagaimana kemudian penanganan lebih detailnya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan luka-luka, bagaimana kondisi luka korban, baik itu kondisi luka berat maupun luka ringan. Nanti kami akan informasikan lebih lengkapnya, Brian, karena informasinya nanti juga dari pihak rumah sakit akan memberikan informasi update terkini terkait kondisi korban saat ini, Brian. Baik, sebagian korban akibat dampak kecelakaan dari tol Cipularang akan mendapatkan trauma healing dan 22 korban lainnya masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Abdul Razak, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alata. Selamat bertugas kembali.